Selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Epin Srait dalam pelajaran PPKN untuk kelas 8 semester 1 pada pertemuan yang ke-8 ini. Materi kita pada hari ini kita ambil dari bab 3, memaknai peraturan perundang-undangan. Kita mulai dari bagian A, makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 1. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional dinyatakan dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 1 ayat 3 atau negara Indonesia adalah negara hukum atau negara yang berdasarkan hukum, ya, atau sering disebut dengan istilah Red Start, bukan Makstat. Kalau Makstat berdasarkan kekuasaan, berarti hukum adalah panglima tertinggi di negara Republik Indonesia. Jadi setiap aturan yang dibuat harus berdasarkan hukum. Kemudian arti dari negara hukum adalah bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Yang kedua, tata urut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Makna dari tata urutan perundang-undangan adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lain. Setiap peraturan yang dikeluarkan harus berpedoman dengan aturan yang di atasnya, karena kalau tidak sesuai maka peraturan tersebut dianggap menyimpang. Saya kasih contoh. Seperti kita umpamakan seperti di sekolah. Di sekolah ada banyak peraturan, ya. Tapi peraturan itu dibuat berdasarkan hierarki atau susunan struktur yang tertinggi di sekolah. Misalnya yayasan, kepala sekolah, dan guru kelas. Misalnya kepala sekolah mengeluarkan peraturan harus sesuai dengan aturan yang dimiliki oleh yayasan. Jadi kalau tidak sesuai, maka peraturan kepala sekolah bisa dibatalkan. Jadi seperti itu hierarki perundang-undangan atau peraturan. Ya, prinsip dasar atas asas umum yang berlaku dalam hukum, ya, 1, ya, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi dasar peraturan perundang-undangan itu selalu dibuat dalam bentuk perundang-undangan. Dan biasanya kalau yang namanya undang-undang memiliki 3 sifat, ya, memaksa, mengatur, dan mengandung unsur keadilan. Dan biasanya perundang-undangan itu, ya, harus memiliki batang tubuh atau pasal-pasal. Itu disebut dengan undang-undang yang terkodifikasi. Ya, contohnya Undang-Undang Dasar 1945, ya, itu termasuk undang-undang tertulis yang terkodifikasi karena memiliki batang tubuh dan ada preambule atau pembukaan. Berikutnya yang B, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Landasan yuridis itu artinya landasan hukum, ya, hanya beberapa peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis, ya. Kemudian peraturan perundang-undangan hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih di atasnya. Ya, maksudnya di sini gini, peraturan presiden bisa dibatalkan kalau keluar peraturan presiden berikutnya. Berarti peraturan presiden yang baru membatalkan peraturan presiden yang lama. Itu yang sederajat. Kalau yang tidak sederajat, peraturan presiden yang dikeluarkan bisa dibatalkan kalau pembatalan peraturan presiden itu dikeluarkan oleh Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi seperti itu mekanismenya. Yang D, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Ya, sama seperti yang di atas. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dan sejenis dan sederajat, ya,
membatalkan peraturan perundang-undangan yang lama. Ya, saya kasih contoh misalnya undang-undang tentang pembatasan sosial bisa dibatalkan kalau keluar undang-undang tentang pembatasan sosial yang baru. Seperti itu. Kemudian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Ya, contohnya hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu ada 7, ya ada 7 tingkatan. Yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang keduanya TAP MPR. Yang ketiga adalah Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu, ya, misalnya TAP MPR mengeluarkan undang-undang sejenis dengan yang dikeluarkan oleh Perpu, maka Perpu dibatalkan atau dikesampingkan karena TAP MPR itu berdasarkan hierarkinya lebih tinggi. Jadi dia mengesampingkan peraturan, kalau tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, maka peraturan pemerintah itu dikesampingkan. Yang diutamakan adalah TAP MPR tadi. Kemudian peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Ya, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, contohnya akibat terjadinya sesuatu, ya. Jadi dikeluarkan undang-undang khusus. Misalnya, contohnya pada tahun 2020 adanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Itu adalah peraturan khusus, ya, yang harus dilaksanakan mengesampingkan perundang-undangan bersifat umum. Artinya kalau yang bersifat umum orang bebas, ya, bebas berpindah dari satu kota ke kota lain, tetapi selama PSBB itu dikesampingkan. Yang diutamakan yang peraturan khusus karena disesuaikan dengan keadaan atau kondisi negara. Kemudian setiap peraturan perundang-undangan memiliki peraturan yang berbeda. Yang jelas, ya, setiap peraturan perundang-undangan harus berbeda, tidak selalu sama. Kemudian hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 atau tingkatan perundangan mulai dari tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang ketiga, undang-undang atau UU atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau contoh seperti yang di atas ini tadi, UU nomor 12 tahun 2011 itu, ya, menandakan berarti undang-undang yang dikeluarkan adalah sejenis undang-undang atau Perpu, ya. Kemudian nomor 12 nomor undang-undang itu dikeluarkan, dan tahun 2011 adalah tahun undang-undang itu dibuat. Kemudian peraturan pemerintah atau PP. Di bawah PP ada peraturan presiden atau Perpres. Kemudian peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Ya, bisa juga Perda provinsi ini dibuat bersama-sama oleh gubernur dan anggota DPRD tingkat 1. Kemudian peraturan daerah kabupaten kota madya, ya, ini atau peraturan daerah tingkat 2, ya, yang dibuat oleh bupati, wali kota maupun yang DPRD tingkat 2. Kemudian kita masuk ke asas-asas dalam pembentukan undang-undang, ditegaskan pada pasal 5, ya, pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, ya. Setiap membuat undang-undang, asas-asas yang perlu diperhatikan, yang pertama, kejelasan tujuan. Yang artinya adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas hendak dicapai. Jadi kalau membuat undang-undang, tujuannya juga harus jelas untuk apa undang-undang itu dibuat. Kemudian B, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat yang berwenang, ya, berwenang membuat peraturan tersebut. Ya, peraturan tersebut dapat dibatalkan demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Oke. Jadi undang-undang yang dikeluarkan di negara kita ini harus oleh lembaga yang berwenang. Kita tahu di Indonesia ada sistem pembagian 3 kekuasaan atau trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Jadi lembaga yang berwenang membuat undang-undang adalah legislatif, tetapi tetap melalui persetujuan eksekutif. Jadi ada saling bekerja sama. Misalnya legislatif itu anggota DPR, baik DPR pusat, daerah tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu disebut dengan legislatif. Ya. Jadi kalau yang di luar lembaga-lembaga itu seperti Presiden, anggota DPR, dan MPR, atau kepala daerah, undang-undang itu tidak bisa dikeluarkan atau tidak sah. C. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, ya, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya begini, undang-undang yang akan dikeluarkan harus dilihat posisi tingkatannya atau hierarkinya dan harus mengacu pada undang-undang yang di atasnya. Contoh, ketika anggota DPR mengeluarkan undang-undang, dia harus mengacu kepada TAP MPR dan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya ketika DPR mengeluarkan undang-undang harus melalui tahap penyeleksian di tingkat Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi adalah yang memutuskan undang-undang itu bisa berlaku dan sesuai dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Kalau tidak sesuai, undang-undang itu dibatalkan, tapi kalau sesuai, undang-undang itu bisa dikeluarkan dan dieksekusi atau dijalankan. Jadi harus hierarkinya harus kita lihat. Kalau gubernur ingin mengeluarkan peraturan, dia harus lihat peraturan presiden sudah sesuai atau tidak, menyimpang atau tidak. Jadi seperti itu. Atau contoh, guru di kelas membuat peraturan kelas, tapi sudah sesuai enggak dengan peraturan sekolah yang di atasnya atau peraturan kepala sekolah. Jadi harus dilihat hierarkinya atau tingkatannya. Kemudian yang D, asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Di sini artinya dia dapat dilaksanakan harus memandang 3 unsur ini. Unsur filosofis, apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah filosofi budaya masyarakat di mana undang-undang ini akan dikeluarkan. Kemudian sosiologis, keadaan sosial lingkungan masyarakat apakah sudah sesuai, misalnya tentang peraturan pajak apakah sudah sesuai, kemudian yuridis, masalah ruang lingkup atau hukum wilayah yang digunakan, apakah sudah sesuai. Misalnya kalau di Aceh itu ada undang-undang syahri atau syariah, atau kanun, itu sudah sesuai nggak di Aceh? Dilihat keadaan sosiologis masyarakatnya di sana, keadaan sosiologis masyarakat di sana, mayoritas di atas 90% adalah Muslim. Makanya undang-undang syariah boleh dilaksanakan di sana, yang penting tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ruang lingkup yuridisnya, hukumnya di daerah Nanggro Aceh Darussalam itu saja. Seperti itu contohnya. Kemudian yang E, kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi undang-undang itu dibuat memang ada gunanya dan dapat menghasilkan. Kemudian kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, mulai dari sistematika, pilihan kata-kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Artinya, rumusan undang-undang itu harus jelas, mulai dari pendahuluan, visi misinya, kemudian tujuan dari undang-undang itu dibuat, kemudian isi bahasanya, harus jelas, memakai kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang benar, sehingga dapat dimengerti dan tidak memiliki banyak penafsiran, sehingga tidak terjadi kontroversi atau jadi bahan perdebatan, sehingga pelaksanaannya tidak salah kaprah di tengah-tengah lingkungan masyarakat.
Kemudian keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan atau terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan. Ya, di sini contohnya, ketika pemerintah ingin mengeluarkan suatu aturan, pemerintah terlebih dahulu harus mensosialisasikan mulai dari media massa, ya media sosial, ya itu agar masyarakat tahu tujuan dan untuk apa undang-undang itu dibuat, sehingga masyarakat bisa memberi masukan apa yang cocok untuk undang-undang tersebut. Ya, contohnya misalnya undang-undang tentang upah minimum regional atau upah minimum provinsi itu diumumkan rancangan undang-undangnya sehingga masyarakat tahu hak dan kewajibannya dan bisa memberi masukan berdasarkan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas berikut. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya, asas-asasnya terdiri dari A. Pengayoman, artinya undang-undang yang dibuat untuk mengayomi atau melindungi. Ya, untuk jelas, undang-undang yang dibuat harus untuk pengayoman, untuk melindungi. Kedua, kemanusiaan, artinya undang-undang yang dibuat ya, tetap dalam kaidah-kaidah memandang dan menghormati hak-hak asasi manusia. Kemudian kebangsaan, artinya ya materi undang-undang yang dibuat harus sesuai dengan sifat-sifat kebangsaan Indonesia yang terdiri dari ya banyak suku, agama dan ras atau pluralisme. Ya, baru kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, dan keadilan. Jadi demikianlah materi kita pada tayangan ini. Semoga apa yang saya sampaikan cukup jelas dan gampang dimengerti, dan melalui slide-nya nanti bisa siswa buat sebagai bahan catatan di rumah. Jadi sampai di sini dulu, kita tetap menjadi orang yang Pancasilais. Sekian dan terima kasih.